Guten Abend, salam Ajo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Kanada. Saya kembali, masih harus minta maaf banget. Sudah ketiga kalinya. Saya telat banget bikinnya, karena saya masih harus menyelesaikan skripsi saya agar saya bisa lulus. Bisa lulus kuliah untuk tahun ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita ulas hasil balapnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen keluar sebagai pemenang setelah gerakan defensif dari tekanan Carlos Sainz yang terjadi setelah safety car, sehingga Sainz harus puas finish kedua. Lewis Hamilton kembali ke podium setelah 3 bulan tidak naik podium sejak GP Bahrain. George Russell finish keempat, diikuti Charles Leclerc yang comeback setelah start dari peringkat ke-19. Lalu open ke-6 diikuti duo Alfa Romeo, Valtteri Bottas dan Guan Yu Zhou. Sedangkan Fernando Alonso harusnya finish ke-7, tetapi dia harus mendapat penalti karena melakukan zigzag saat mempertahankan posisinya, sehingga dia turun dari peringkat ke-9. Dan Lance Stroll membanggakan tuan rumah dengan finish ke-10. Di luar 10 besar ada Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lando Norris, Nicolas Latifi, dan Kevin Magnussen. Yang DNF dalam papan ini ada Yuki Tsunoda karena kecelakaan setelah masuk pit pada lap ke-47, Mick Schumacher karena masalah mesin di lap 18, serta Sergio Perez karena masalah gearbox di lap ke-9. Sekarang, kita menuju jalannya balap. Verstappen langsung melesat setelah start dari pole. Fernando Alonso tiba-tiba menurun. 2 lap setelah start, dia disalip oleh rekan senegaranya, Carlos Sainz. Sedangkan Kevin Magnussen dikibarkan bendera hitam dengan lingkaran oranye karena kontak lagi dengan Lewis Hamilton saat start setelah sebelumnya di GP Spanyol membuat pembalap Denmark itu harus mengganti front wing-nya pada lap ke-8. Di lap ke-9, Sergio Perez mengalami masalah gearbox secara tak terduga, membuat pembalap Meksiko itu harus out lebih awal, sehingga virtual safety car dikerahkan. Selama virtual safety car, Max Verstappen masuk pit dengan ban hard, membuat duo Spanyol sementara berada di peringkat 1-2. Di lap ke-12, Hamilton masuk 5 besar setelah menyalip Esteban Ocon. 3 lap kemudian, Max Verstappen menyalip Fernando Alonso sehingga dia kembali ke peringkat kedua. 3 lap kemudian di papan tengah, Bottas masuk 10 besar setelah menyalip Esteban Ocon. Alexander Albon, sorry. Di lap ke-20, Mick Schumacher harus DNF karena masalah mesin, sehingga virtual safety car kembali dikerahkan. Selama periode virtual safety car, Carlos Sainz, George Russell, Esteban Ocon, Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, dan Lando Norris masuk pit dengan ban hard. Di lap ke-22, Carlos Sainz menyalip Fernando Alonso untuk kedua kalinya setelah 19 lap lalu. Tidak hanya Sainz, Hamilton juga ikut menyalip Alonso hingga ia dipaksa keluar dari podium. Lalu di lap ke-42, Charles Leclerc masuk pit setelah lebih dari setengah lap dan 1/7 lap ke-6 meski slow stop dengan ban medium. 2 lap kemudian, Verstappen masuk pit dengan ban hard, tetapi saat dia keluar, dia di belakang Lewis Hamilton dan dia beruntung kalau Hamilton ternyata belum masuk pit sehingga aman bagi Max Verstappen sehingga dia tetap memimpin balapan. Lalu di lap ke-49, sorry tadi di awal salah, Yuki Tsunoda menabrak dinding. Tabrakannya Yuki Tsunoda ini mengingatkan saya tabrakannya Jarno Trulli 15 tahun lalu di tempat yang sama, sehingga safety car dikerahkan dalam balapan ini selama 6 lap. Lalu restart pada lap ke-55, Verstappen langsung memimpin. 2 lap setelah restart, Guan Yu Zhou sang rookie berhasil menyalip Sebastian Vettel hingga ia naik jadi peringkat ke-9. Dan 11 lap menjelang akhir, mulailah battle antara Sainz melawan Verstappen. Lalu di lap ke-62, Leclerc terus menjaga asak untuk comeback setelah menyalip Esteban Ocon hingga ia masuk 5 besar. Lalu 5 lap menjelang akhir, Lance Stroll berhasil menyalip Daniel Ricciardo hingga ia membanggakan tuan rumah dengan finish 10 besar. Dengan Sainz yang masih terus menekan Max Verstappen, di lap terakhir, Sainz kehabisan ban, sehingga ia tertinggal oleh Max Verstappen sampai akhirnya dia berhasil memenangkan balapan ini di GP Kanada. Diikuti Sainz kedua dan Hamilton setelah 3 bulan tidak podium sejak seri pembuka di Bahrain, kini dia finish ketiga sehingga ia resmi kembali ke podium. Oke, itu saja ulasan F1 GP Kanada dari saya. Setelah 3 tahun GP Kanada tidak digelar karena pandemi COVID-19,
Akhirnya, F1 kembali ke Kanada. Dan Max Verstappen tetap dominan dalam balapan ini. Carlos Sainz ya sokos lah, mengingat dia nyaris menang dalam balapan ini. Andai banyak tidak habis, dia bisa memenangkan balapan. Untuk Alonso, kembali nasib buruk dalam balapan ini setelah dia start kedua. Dia menurun selama balapan dan penalti karena dia terlalu sering mengubah arah saat mempertahankan posisinya dari Valtteri Bottas. Sementara Haas, bapuknya minta ampun. Setelah start kelima dan keenam, Magnussen harus puas finish ke-17. Sedangkan Mick Schumacher masih ketiban nasib kurang beruntung karena DNF-nya ini. Dan sampai ketemu di GP Inggris pada tanggal 3 Juli nanti, tepat di hari ulang tahunnya Sebastian Vettel yang ke-35. Kita lihat nanti di GP Inggris seperti apa. Semoga Verstappen melancarkan misi balas dendamnya kepada Hamilton, karena tahun lalu Hamilton yang saat itu masih gacor menabrak Verstappen di tikungan Copse. Dengan skenario Hamilton yang masih angin-anginan, akan susah untuk memenangkan balapan ini di tuan rumahnya. Tapi George Russell juga saya harap semoga bisa menang di GP Inggris. Selain Max Verstappen, sekaligus menggantikan dominasi Hamilton di Silverstone ini. Semoga aja George Russell. Oke? Thank you for watching.